Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Panca sebagai dosen analitika bisnis dan teman-teman semua. Di sini saya Pinky Lanjirina Simanjuntak akan menjelaskan jawaban saya dari ujian akhir semester analitika bisnis. Untuk NPM saya 230632344 dari kelas B232 Manajemen Marketing UI 2024. Sini akan menjelaskan jawaban saya yang dimana part satunya meminta optimalisasi pemilihan proyek untuk perusahaan properti dengan pendekatan linear programming, dimana diketahui bahwasanya di sini saya menggunakan menggunakan studi kasus perusahaan properti yang dimana dia menghadapi masalah dalam memilih kombinasi proyek untuk pengembangan baru yang menghasilkan keuntungan yang terbesar. Di sini mereka memiliki 5 proyek potensi dengan nilai bersih saat ini NPV yang tinggi, tetapi harus menghadapi keterbatasan sumber daya seperti anggaran modal sebesar 200 miliar dan juga tenaga kerja 100 orang dan lahan seluas 50 hektar. Selain itu juga ada kendala strategis terkait lokasi proyek dan penggunaan sumber daya manusia, sehingga mempersulit keputusan. Di sini sehingga untuk menyelesaikan dilema ini, perusahaan menggunakan pendekatan optimalisasi linear programming untuk menentukan kombinasi proyek yang optimal. Yang dimana diketahui ada 5 proyek 1, 2, 3, 4, 5 seperti di tabel. Proyek 1 NPV-nya 150, proyek 2 200, proyek 3 250, proyek 4 300 dan proyek 5 180 miliar NPV-nya. Lalu untuk di modal, proyek 1 70, proyek 2 100, proyek 3 120, proyek 4 130 dan proyek 5 90. Untuk di tenaga kerja, proyek 1 30 orang, proyek 2 40, proyek 3 50, proyek 4 60, proyek 5 35 dan terakhir untuk di luasnya, proyek 1 110 hektar, proyek 2 20 hektar, proyek 3 15, proyek 4 15 dan proyek 5 terakhir 10 hektar. Selain itu terdapat aturan kombinasi bahwa di proyek 3 dan proyek 4 tidak boleh dipilih bersamaan. Tujuannya agar perusahaan memaksimalkan NPV proyek yang dipilih tanpa melanggar batasan sumber daya maupun aturan kombinasi. Lalu untuk dianalisisnya, next. Di sini berdasarkan analisis data menggunakan Excel dan linear programming dari solver, kombinasi proyek yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus mematuhi batasan sumber daya yang tersedia. Memilih proyek 1 dan proyek 5 adalah kombinasi yang terbaik. Kombinasi ini menghasilkan total NPV sebesar 330 miliar. Lalu dari hasil tabelnya terdapat total modal 440 miliar, total tenaga kerja 185 orang, luas tanah 60 hektar dengan total NPV 930 miliar. Kombinasi paket 1, yang dimana catatannya variabel keputusan jika dia keputusannya 1 itu dipilih dan jika 0 tidak dipilih. Dengan catatan proyek 1 itu NPV-nya 150 miliar dengan modal sebesar 70 miliar, 30 tenaga kerja dan luas tanah 10 hektar. Lalu untuk di proyek 5 NPV-nya 180 miliar, modal 90 miliar dengan 35 tenaga kerja dan luas tanah 10 hektar. Next. Lalu apa sih yang harus dilakukan pilihan-pilihan lainnya? Yang mana tadi sudah kita mendapatkan kombinasi yang paling terbaik, best case-nya itu P1 dengan P5. Lalu apa sih 4 yang lainnya dengan mendapatkan modal dan luas tanah? Kalau mendapatkan modal 480 miliar, ini ditambahkan 40 miliar dari best case tadi dengan tenaga kerja 185 yang tidak berubah, luas tanah 70 hektar ditambah 10 hektar dengan NPV 960 miliar. Lalu juga ada pilihan yang pengurangan tenaga kerja dengan modal 440 miliar tidak berubah, tenaga kerja 90 orang dikurangin 25 orang dari base case tadi dengan luas tanah tetap 60 hektar dengan NPV 900 miliar. Juga yang ketiga ada restribusi modal dan tenaga kerja dengan modal 430 dikurangin 10 miliar dari base case tadi dengan tenaga kerja 200 orang ditambah 15 dari base case dengan luas tanah 5 hektar ditambah 5, lalu NPV-nya 940 miliar. Dan juga yang keempat ada distribusi modal dan tenaga kerja dengan modal
30 dikurangin 10 miliar dari base case, berarti 420, dengan tenaga kerja 200 orang ditambah 15 orang menjadi 215 orang. Lalu luas tanahnya 65 ditambah 5 menjadi 70 hektar, lalu NPV-nya terakhir 940 miliar. Melalui analisis ini, dari 4 skenario pengembangan proyek properti, ditemukan bahwa kombinasi P1 dan P5 merupakan peningkatan NPV yang paling terbaik secara signifikan. Lalu next, apa sih rekomendasi yang akan saya berikan kepada perusahaan properti ini? Yang pertama, evaluasi sumber daya yang dipilih proyek dengan NPV tinggi yang sesuai dengan kapasitas modal, tenaga kerja, dan lahan yang tersedia. Lalu langkah yang kedua adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan diversifikasi proyek dengan meningkatkan efisiensi dan pengurangan risiko. Lalu untuk yang ketiga, dengan memaksimalkan NPV dan pastikan keberlanjutan operasional dengan memilih kombinasi proyek yang saling melengkapi dan efisien. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban di part 2-nya, yang dimana di sini diketahui ada industri snack di Indonesia yang terus berkembang dengan permintaan yang tinggi terhadap produk lokal seperti cassava chip dan banana chip. Perusahaan kecil menengah atau UMKM memiliki tantangan dalam memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk memaksimalkan keuntungan di tengah keterbatasan sumber daya seperti waktu kerja dan bahan baku. Optimalisasi produk menjadi solusi untuk mengatasi tantangan ini, khususnya dengan pendekatan linear programming yang memungkinkan analisis mendalam terhadap alokasi sumber daya. Yang dimana diketahui ini ada 3 pilihan, cutting, frying, dan packing, gimana dia memaksimalkan ketiga struktur ini dengan dua produk singkong dengan produk pisang, dimana batasannya untuk di awal diketahuinya itu dia kalau keripik singkong 30.000, sementara keripik pisang 35.000, dengan produksi yang diwajibkan minimal kalau untuk di keripik singkong 300 pack dan dibatasi produk keripik pisang hingga maksimal 800 pack karena keterbatasan bahan baku. Yang untuk keripik singkong ini maksimal 300 pack bukan minimal, saya salah ketik. Lalu untuk di tabelnya ini dimana diketahui working per unitnya, kalau cutting itu si singkongnya 2, fryingnya 3, lalu package-nya 1, dan untuk di pisang cuttingnya 1, fryingnya 2, package-nya 2, dengan total work hours-nya cuttingnya 2.000, frying 3.000, package 1.500. Next, di mana saya menggunakan linear programming di software Excel. Di sini menghasilkan profit yang besar ya, 35.625 juta dengan jumlah produk optimalnya untuk di singkong 750 unit, lalu untuk di pisangnya 375 unit. Dengan kombinasi ini total maksimal tadi 35.225.000. Lalu dengan catatan berarti keripik singkongnya 22.500 dan keripik pisangnya 13.125.000. Analisis shadow price menunjukkan bahwa kendala frying dan package menjadi faktor pembatas di mana setiap tambahan 1 jam kerja di frying dapat meningkatkan profit sebesar 6.250 dan setiap tambahan 1 jam kerja package dapat meningkatkan profit sebesar 11.250 rupiah. Next, di sini saya akan memberikan rekomendasi. Yang pertama, mengoptimalkan waktu kerja. Fokus pada peningkatan kapasitas di departemen frying dan package untuk menjadi kendala utama untuk meningkatkan produksi dan profit. Lalu yang kedua adalah dengan diversifikasi produk dengan memaksimalkan produk cassava chip yang 750 unit untuk memenuhi permintaan pasar dan memanfaatkan profit yang lebih besar dari volume produknya. Yang terakhir dengan investasi infrastruktur. Pertimbangan peningkatan mesin atau shift kerja di departemen yang terbatas
untuk mengurangi bottleneck dan meningkatkan kapasitas produknya. Sekian hasil presentasi dari saya dengan jawaban berikut. Terima kasih. Selamat siang.